Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya dengan Cesarini dari Trimegah Sekuritas Cabang Jakarta. Bersama saya telah hadir Pak Hasbi. Halo Pak Hasbi. Halo Cesa, selamat sore Cesa. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selaku Deputy Head of Retail Sales kita. Pak Hasbi, hari ini nih temanya cukup menarik nih Pak. Mengenal reksadana dengan fitur asuransi jiwa. Nah, Ya. Kenapa nih Pak kita mengangkat tema hari ini nih? Mungkin boleh diceritain nih. Oke, sebelum saya ceritakan tentang kenapa kita angkat tema ini pada hari ini, mungkin saya ingin menyapa dulu ke Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kembali lagi mungkin yang sudah pernah mengikuti webinar series kita sebelumnya. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti webinar kita, kami ucapkan selamat datang. Kita akan sama-sama belajar di sini. Jadi memang sebagai komitmen dari Trimegah Sekuritas untuk selalu memberikan edukasi, selalu memberikan sharing ya, informasi, selalu memberikan update kepada nasabah. Kenapa, Cesa? Karena menurut kami berinvestasi itu tidak hanya sekedar bagaimana kita membeli suatu produk investasi, nggak hanya itu, tapi sangat penting bagi kita untuk selalu mengupgrade kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, kita juga lebih update terhadap perkembangan-perkembangan terkini. Karena mungkin sharing pengalaman juga, saya sudah lebih dari 15 tahun, hampir 20 tahun berkarir di pasar modal gitu ya, mengenal pasar modal. Ada berhenti yang namanya itu belajar ya. Selalu ada hal baru di capital market ini. Selalu ada hal baru, selalu ada ilmu-ilmu baru ya, terutama di bidang reksadana ini gitu ya. Bidang reksadana saya ketemu banyak fund manager, saya ketemu banyak pelaku-pelaku industri di manajer investasi di reksadana. Setiap kali ketemu selalu ketemu hal baru. Setiap kali berdiskusi selalu mendapatkan insight baru. Nah makanya kita juga nggak pengen informasi-informasi atau ilmu-ilmu yang kita dapatkan ini hanya berhenti di kita saja gitu ya. Kita pengen membagi ini seluas-luasnya kepada rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian investor di sini ya. Juga kepada masyarakat agar sama-sama kita jadi lebih melek terhadap dunia investasi ini. Oke, kenapa ini kita angkat fitur reksadana dengan fitur asuransi jiwa? Oke, ini adalah satu, saya sebenarnya udah dari lama, beberapa bulan yang lalu ingin mengangkat tema ini dalam webinar kita, tapi saya rasa momennya lebih tepat untuk kita bicara sekarang gitu ya, untuk kita bicara di posisi saat ini, kondisi saat ini, dan satu tema ini, fitur asuransi jiwa ini memang sesuatu hal yang unik yang merupakan suatu terobosan dari Trimegah Asset Management. Kalau kita udah ngomong reksadana, secara umum ya reksadana ya investasi gitu kan ya. Tapi kita juga di sini dapat satu wawasan baru gitu loh, bahwa ternyata ada fitur lain yang sebenarnya bisa di-combine gitu ya, di-combine sehingga memberikan manfaat lebih kepada investor. Gak hanya investasinya aja, tapi ada hal lain. Nah, saya rasa semua penasaran di sini gitu ya. Kalau nanti saya terlalu panjang lebar, nanti slot waktunya Bu Putu sama Pak Yuda dihabisin semua, nanti bingung ya. Pengajian Cesa, silakan dilanjutkan ke narasumber kita. Selanjutnya, mungkin Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang ada di sini yang sudah jadi nasabah atau belum jadi nasabah, mungkin kita ada Instagram nih, boleh di-follow sosial media kita. Instagram kita di @trimegahsekuritas. Itu banyak informasi tentunya ya tentang capital market. Terus ada kuis-kuis juga yang sering diadakan di Instagram kita, dan juga sosial media kita juga ada YouTube, search di Trimegah Sekuritas. Nah, bisa subscribe ke YouTube kita. Nah, di dalam YouTube kita ini juga banyak informasi dan webinar-webinar yang mungkin Bapak dan Ibu ketinggalan di sebelum-sebelumnya, bisa nih diakses di sini sekalian ditonton. Mungkin kita lanjut aja nih, langsung memperkenalkan narasumber kita hari ini. Sudah hadir Bapak Dharma Yuda. Halo Pak Dharma Yuda. Halo Mbak Cesa, halo Mas Hasbi. Bapak Dharma Yuda ini adalah fund manager dari Trimegah Asset Management, spesialisasinya di fixed income ya Pak ya? Ya Mbak Cesa, di fixed income. Sehat Pak?
Alhamdulillah sehat. Oke, dan telah hadir juga Ibu Putu Damaranti. Ibu Putu sebagai Head of Intermediary Sales di Trimegah Asset Management. Halo Bu Putu. Halo Mbak Cesa. Sehat Bu? Sehat. Bu Putu, ini udah pada penasaran banget nih. Karena temanya kali ini kan cukup menarik. Maksudnya reksadana, tapi ada fitur asuransi jiwa juga gitu. Nah, sebenarnya konsep apa sih yang ditawarkan ini? Dan apakah fitur ini ada di produk reksadana yang mana aja nih gitu? Mungkin boleh bantu dijelaskan Ibu Putu. Oke, jadi mungkin aku mulai dengan kayak behind the scene-nya ya, dari alasan kenapa Trimegah Asset Management memutuskan untuk membuat produk reksadana yang punya atau ditambah dengan fitur asuransi jiwanya. Oke, jadi kalau behind the scene dari kenapa kita akhirnya memutuskan bikin produk reksadana yang punya fitur asuransi jiwa sih very simple. Kita go through lagi ke financial planning gitu, personal financial planning. Kalau di financial planning itu kita punya piramida yang kita lihat di depan ini, dan kalau kita lihat the basic sebelum kita go further untuk investasi atau building business atau mungkin wealth creation untuk legacy kita ke anak cucu, itu paling dasar kita tuh sebenarnya harus menyiapkan protection gitu. Kenapa? Karena kalau menurut saya ya kalau misalnya kita sudah berkeluarga atau mungkin belum berkeluarga tapi kita tuh jadi penyokong utama keuangan keluarga, ya nggak? Kita kan pengen kalau terjadi sesuatu sama kita, tentunya yang paling penting adalah keluarga kita nggak kenapa-napa gitu, tetap aman dan nggak kesusahan. Itu yang bikin proteksi ini penting. Jadi kita dalam menjalani let's say kehidupan sehari-hari ya aman gitu, ngerasa certain gitu. Jadi dengan proteksi ini uncertainty-nya dikurangin gitu. Nah, dari situ kita mikir, oke, berarti kalau dari kita Trimegah Asset Management yang expertise-nya itu adalah reksadana, apa ya yang bisa kita kasih ke nasabah biar bisa jalannya sekalian gitu. Sekalian aja jalanin antara investasi dan asuransi gitu. Itu makanya yaudah, karena expertise kita di reksadana, kita coba tambahin aja nih fitur asuransi jiwa yang emang sebenarnya benar-benar diperluin buat kita semua kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau ditanya produk yang mana aja yang ada di Trimegah Asset yang punya fitur asuransinya, jadi kita ada beberapa, Cesa. Ada beberapa, semuanya ada di platformnya Trimegah Sekuritas gitu. Jadi kita ada equity fund dan ada fixed income yang kita edit fitur asuransinya. Ada dari equity fund-nya ada Trim Capital Plus dan Trim Consumption Plus. Dari fixed income-nya kita ada Trimegah Fixed Income Plan. Oke, Trimegah Fixed Income Plan. Nah, kita kerjasama dengan 2 insurance provider. Jadi kalau untuk yang equity fund kita kerjasama dengan Astra Life. Kalau untuk Trimegah Fixed Income Plan-nya kita kerjasama dengan Afris. Menurut kami dua-duanya ini adalah institusi atau perusahaan asuransi yang sudah cukup terkenal, juga cukup namanya juga sudah cukup dikenal sama masyarakat. Nah, konsepnya kayak gimana? Sebenarnya simpel aja. Jadi jenis untuk nasabah yang memiliki reksadana ini, masing-masing reksadana ini, dia secara otomatis akan diproteksi oleh Astra Life dan Afris dengan produk asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi jiwanya ini gratis. Jadi investasi reksadananya aja, asuransi jiwanya secara otomatis akan diperoleh oleh nasabah, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku ya, Cesa. Dan juga yang ketiga yang paling menarik, ini juga tanpa medical check up gitu. Karena menurut saya kalau misalnya kita ikutan asuransi, let's say asuransi jiwa lah, itu kan sebenarnya kayak kalau yang asuransi jiwa murni kita kayak buang
bukan buang ya. Kita bayarkan premi setiap tahun atau setiap bulan, ya udah gitu, hangus kan untuk proteksi kita. Nah, terus belum lagi harus medical check up. Kalau misalnya kita mulai di umur-umur yang sudah cukup dewasa, itu juga ngaruh ke biaya preminya gitu. Sedangkan kalau di reksadana kita di reksadana Trim Capital Plus atau di Trimega Fixed Income Plan, ya udah kita investasi reksadananya aja dan secara otomatis dapat asuransi gratis dan tanpa medical check gitu. Wah, menarik banget tuh Bu Putu, udah investasi tapi fitur asuransi jiwanya ini tadi gratis, dan kadang-kadang kan kalau kita ikut asuransi kan ada medical check up ya. Nah, di sini tuh tanpa medical check up lagi ya. Nah, aku penasaran nih, tadi kan ada 2 produk yang dari equity fund dan fixed income plan ya, fixed income fund-nya. Nah, karena saya profil resikonya cukup konservatif to moderat, penasaran nih, kalau di Trimegah fixed income plan ini benefitnya apa lagi sih Bu Putu yang ditawarkan, dan boleh nggak dijelaskan lebih detail lagi gitu untuk feature yang ada di Trimegah fixed income plan? Oke, jadi kita fokus ke fixed income plan ya. Jadi ini memang kalau di internal kita nyebutnya adalah satu reksadana yang one whole package gitu. Ini kayak one stop solution fund untuk financial planning nasabah gitu. Nah, Trimegah Fixed Income Plan sendiri adalah jenis reksadana pendapatan tetap. Dia umurnya baru setahun, kita baru luncurin di Mei 2019 yang lalu. Jadi kurang lebih setahun. Tadi insurance provider-nya itu dari Afris. Dan kalau dari sisi asuransinya, dia menyediakan uang pertanggungan sesuai saldo akhir bulan sampai dengan 1 miliar rupiah. Nah, ini syarat dan ketentuannya ini, nasabah hanya butuh minimum saldo di setiap akhir bulan itu 10 juta rupiah aja, Mbak Cesa. Gitu. Okay. Dan ya seperti asuransi biasa, kita ada batas usia perlindungannya 17 sampai 65 tahun. Nah, kenapa kita bilang one whole package fund ini? Karena sebenarnya kita tuh kalau merencanakan keuangan kan, kalau kita lihat ada 3 hal basic yang kita ingin punya ya, yang ingin kita cari solusinya gitu. Ada proteksinya, karena as a basic, as a foundation, terus kemudian ada cash flow atau yang bisa ngasih kita pendapatan berkala gitu. Mungkin kalau nasabah-nasabah yang cukup familiar dengan tipe deposan gitu kan, setiap bulan atau setiap 3 bulan dapat dividen atau bunga gitu ya. Itu kan cash flow, kita sebutnya cash flow. Dividen dong Bu Putu. Betul, itu membagikan dividen. Dan juga yang terakhir tentunya kalau investasi di reksadana mau asetnya tumbuh dong gitu. Jadi harus ada growth-nya. Nah, ini adalah 3 selling point yang ditawarkan oleh Trimegah Fixed Income Plan. Jadi ada proteksi, ini bukan proteksi prinsipal kayak reksadana terproteksi ya, tapi ini adalah proteksi dari sisi asuransi jiwa yang di-provide. Investornya lah ya itu ya. Betul, proteksi gitu. Asuransi jiwa, kemudian ada pendapatan berkala di mana reksadana ini memberikan pembagian hasil investasi atau PHI atau kita sebutnya dividen ya. Dividen sebesar 1% setiap 3 bulan sekali. Gitu. Jadi setahun ada 4 kali pembagian dividen di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, itu akan dikirimkan langsung ke rekening nasabah. Yang ketiga tentunya capital appreciation atau growth dari asetnya sendiri. Karena kan kebetulan makanya kita juga ada Pak Yuda di sini, nanti beliau akan menjelaskan gimana sih tim kita mengelola reksadana ini sehingga juga asetnya bisa bertumbuh gitu. Itu sih, jadi ada 3 hal poin itu, Mbak Cesa. Dapat proteksi, ada pendapatan passive income-nya, dan dari growth investasinya juga bertambah ya. Jadi memang ini 3-3-nya ini udah whole package banget dong ya Bu Putu ya. Oh, gitu. Jadi kita one stop solution lah kita bisa bilang gitu. Ya kalau saya bilang ini plus ini, Desa.
Iya, iya, iya Mas. Udah Ya, ya amit-amit kenapa-napa kan di cover ya. ya. Saya masih ingat tuh mungkin 2 tahun yang lalu kali Pak Yuda ya, kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Waktu produk-produk apa si Trimega Fixed Income Plan ini mau diluncurkan juga oleh Trimega kemudian gitu. Waktu itu kita juga banyak sharing ke Pak Yuda, ke Bu Putu juga di Trimega Asset Management bahwa banyak dari kita, terutama yang usia-usia produktif ya, nggak selamanya kita yang masih dikatakan muda ini gitu ya. Kalau saya sih masih muda, Bu Cesa nggak tahu berapa. Saya juga dong. Masih muda juga, oke. Usia-usia produktif tuh kadang kita nggak hanya berpikir bagaimana menumbuhkan aset gitu loh. Seringkali kan kita mikir, oh, kalau sesuatu terjadi ya, yang kita nggak harapkan ya, tadi kita tulang punggung keluarga gitu ya, kan pasti kita selalu berpikir apa yang paling optimal untuk apa namanya orang yang kita sayangi kan gitu kan ya. Tuh. Dan luar biasa sih kalau saya misalnya, makanya saya pelanggan tetapnya dari Trimega Fixed Income Plan juga. Simply bukan berarti karena saya masih muda terus pengennya yang konservatif doang, enggak. Saya ada di reksadana saham gitu ya. Tapi saya rasa sekian dari aset kita harus dialokasikan juga untuk investasi yang sifatnya lebih stable gitu. Lebih stable, terus ada tadi pendapatan berkala juga. Paling tidak kita ada, kalau kita beli reksadana konvensional kan beli ya sudah, nanti ditunggu kalau butuh duit harus dicairin dulu ya. Kalau justru malah selama kita tidak cairkan gitu ya Bu Putu ya, itu sebenarnya setiap tahun itu sudah ada on hands kita dipegang itu 4% paling nggak berarti ya, karena setiap bulan sampai 4 kali 4% gitu. Selama ditambah lagi dengan potensi kenaikan harganya lagi masih ada gitu ya. Tapi ada mungkin di satu waktu harganya agak turun dikit, tapi selama nggak dicairin it's okay lah, kita paling nggak udah pegang dulu 4% gitu. Nah saya rasa ini cocok nih sama grim kita, orang-orang yang masih usia produktif ini. Dan bayangkan misalnya kita masuk nih Cesa, Apalagi lagi musim gini ya Pak Hasbi ya. Ya betul, kita nabung nih setiap bulan gitu, nabung setiap bulan gitu kan ya, beli Trimega Fixed Income Plan, terus kita dapat saldo nih misalnya 500 juta gitu ya. Terus katakanlah kita masih usia produktif, terus yang nggak berharap sih, tapi tiba-tiba ada sesuatu, akhirnya kita harus meninggal dunia gitu ya. Mohon maaf, ini kita biasa kalau asuransi ngomongnya harus gitu sih ya. Jadi karena biasanya pakai amit-amit Mas, amit-amit gitu ya. Itu terjadi paling tidak ahli waris kita itu nggak hanya inilah ya Mas. Betul, tidak hanya mewariskan aset investasinya, jadi nggak hanya mewariskan 500 juta tadi ya Bu Putu ya, tapi dikasih lagi dari asuransinya 500 juta lagi gitu ya. Jadi yang kita wariskan itu total jadi 1 miliar gitu. Betul. Nah, ini saya rasa bonus plus gitu ya. Dan yang bayangkan ini kayak mungkin kalau kita lihat konsep yang lain itu kan ada sekian persen untuk investasi, sekian persen untuk asuransi. Ini enggak, ini sebenarnya beli produk reksadana seperti biasa, tapi kita nggak perlu bayar premi, asal beli ini gratis, itu kita dapat fitur asuransi jiwanya. Kurang lebih itu Bu Putu ya. Iya betul. Nah terus yang apa ya Bu Putu ya? Itu pertanyaan saya Bu. Jadi yang bayar preminya ke asuransi Afrisnya tadi apa Bu? Yang bayar premi asuransinya itu adalah Trimega Asset Management. Jadi ini kayak persembahan buat nasabah-nasabah setia kita berinvestasi Mas. Gitu. Ya, jadi gratis karena udah dibayarin. Sebenarnya tetap ada pembayaran. Tapi yang ya benar-benar ada. Ya, bukan dibebankan kepada pemegang reksadana kan ya? Ya, sama sekali tidak dibebankan nasabah sepeser pun untuk premi asuransinya. Jadi ya this is reksadana gitu. Jadi yang benar-benar reksadana investasi yang seperti biasa, yang transparan, nasabah pun bisa cek biaya-biayanya seperti apa, terus asetnya apa aja kan ada di Funfacts itu gitu. Jadi ini yang transparan seperti biasa, cuma kita tambahin ini persembahan dari Trimega Asset Management, kita tambahkan fitur asuransinya seperti itu. Jadi kalau boleh diilustrasikan flow-nya biar kita semua sama terang, sama jelas gitu ya. Artinya sebenarnya yang dibayarkan untuk premi ini adalah sebagian dari penghasilannya Trimega Asset Management atas biaya pengelolaan gitu Bu ya. Betul. Bukan dari reksadananya.
aset reksadana bukan kan. Artinya kan kalau misalnya manajer investasi mengelola, jadi mungkin Bapak Ibu yang belum familiar banget dengan reksadana gitu ya, manajer investasi itu mendapatkan namanya biaya pengelolaan atau biaya manajemen fee gitu ya, fee manajemen fee untuk atas jasanya mengelola reksadana gitu kan ya. Nah, inilah yang di sumber untuk membayarkan preminya itu dari situ ya Bu ya. Dari Betul. Trimega Asset Management, kemudian Trimega Asset Management mengalokasikan sebagian untuk pembayaran preminya. Jadi bukan memotong dari pokok aset investasinya si reksadana itu sendiri, tapi benar-benar penghasilannya Trimega Asset Management. Nah, itu perlu kita luruskan karena mungkin beberapa waktu ini ada investor juga berpikir, oh ini kan sama aja motong, enggak. Jadi benar-benar penghasilannya si MI itu lembaga untuk membayarkan premi. Jadi banyak kayak Trimega Asset ya di sini. Menarik banget ya Pak Hasbi. Jadi udah dari proteksi pendapatan berkala dan investasi. Nah, kita perlu tanya nih sama Pak Yuda nih, gimana sih cara kelolanya Pak Yuda gitu, sehingga tuh bisa tercipta produk yang one stop solution ini nih. Mungkin Pak Yuda, gimana nih Pak? Boleh diceritain nggak? Oke. Untuk pengelolaannya mungkin bisa dibantu slide berikutnya. Next. Ya, ini kita bisa lihat ya dari performance Trimega Fixed Income Plan ini, terutama dari launching sampai sekarang kan kita melewati awal pandemi yaitu di bulan Maret. Karena memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putu dan Mas Hasbi juga bahwa memang produk ini ditunjukkan untuk investor yang risk profile-nya itu konservatif ya atau konvensional. Jadi memang untuk alokasi investasinya itu mostly kita berinvestasi di obligasi-obligasi korporasi dengan durasi di bawah 3 tahun. Jadinya kenapa kita memilih obligasi korporasi? Karena volatility dari pergerakan harga obligasinya tidak terlalu volatile dibandingkan dengan obligasi negara. Dan juga kenapa kita memilih tenor pendek? Karena untuk mencegah terjadinya pergerakan dari harga obligasi akibat naik turunnya market. Gitu. Ini kita bisa lihat data year to date itu Trimega Fixed Income Plan dengan dividen itu membukukan return 5,45 dan dari inception itu sebesar 11,29%. Jadinya memang bisa dikatakan ini cocok untuk nasabah yang memang mengharapkan dividen secara kuartalan. Tetapi di satu sisi mereka juga kalau kayak tadi sudah disinggung oleh Mbak Putu ya, kayak reksadana terproteksi kan basically kita beli reksadana terproteksi dan kita pegang itu sampai jatuh tempo. Nah, sewaktu-waktu kalau misalkan nasabah membutuhkan likuiditas, mereka bisa melikuidasi reksadana ini seperti layaknya reksadana open end ya. Jadi memang kita terima dividen secara kuartalan, tapi juga kita bisa liquidate kalau ada kebutuhan. Makanya kita memilih obligasi korporasi dengan durasi yang pendek. Next slide. Pak Yuda, maaf saya potong balik ke slide tadi. Kalau kita perhatikan ini year on year ini artinya YOY ini year on year ini artinya return 1 tahun terakhir ya Pak ya? Betul, return 1 tahun terakhir. Berarti kan ini sudah melewati awal tahun 2020 pandemi segala macam, ini udah lewat ya Pak ya? Betul, betul. Dan ini saya lihat performance-nya kombinasi antara kenaikan harga dan yang sudah dibagikan ya. Plus dividen ini ternyata masih 7,39% ya Pak. Betul Mas Hasbi. Jadi memang jadi memang ini strategi yang kita terapkan juga gitu untuk menjaga volatilitas ya. Nanti mungkin kita bisa lihat ini Mas Hasbi di slide berikutnya. Ini tadi berkaitan dengan yang disinggung oleh Mas Hasbi bahwa kita telah melewati awal pandemi itu. Kita bisa lihat di data bulan Maret, kita bandingkan reksadana Trimega Fixed Income Plan ini dengan obligasi negara dengan durasi yang relatif sama ya. Itu bisa dilihat ketika awal pandemi itu sekitar pertengahan Maret itu kan terjadi crash di pasar obligasi ya. Penurunan dari Trimega Fixed Income Plan itu jauh lebih landai kan dibandingkan dengan FR81. Karena memang durasi portofolio dari Trimega Fixed Income Plan ini lebih pendek dan pemilihan obligasi korporasi itu juga sangat tepat karena moving pergerakan harga dari penurunan harga ini
tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan obligasi negara. Jadi saya rasa memang ini bisa menggambarkan bahwa kita udah melewati siklus penurunan harga yang cukup curam. Trimega Fixed Income Plan itu relatif performance-nya cukup terjaga. Seperti itu Mas Hasbi. Ya. Pak Yuda, kalau kita lihat grafik ini, oke, mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tadi Pak Yuda bilang durasi gitu ya Pak Yuda, ya, itu artinya sebenarnya yang jangka waktu lah paling gampang ya, atau tenornya si obligasi betul, kan, itu betul. Kurang lebih gitu ya, skenario itu. Semakin panjang durasi, semakin panjang tenornya gitu kan, rata-rata waktu jatuh temponya semakin fluktuatif. Tapi di sini adalah perbandingan dengan obligasi negara yang durasinya sama ya Pak ya? Betul, durasinya mirip-mirip. Durasinya. Betul. Mirip-mirip, tapi si Trimega Fixed Income Plan ini lebih dibandingkan dengan ya Pak Yuda. Ya, sorry bisa diulang Mas tadi ada. Ya, jadi ini durasinya sama. Durasinya antara FL81 ini kan seri obligasi negara gitu Pak ya. Ya. Dibanding dengan Trimega Fixed Income Plan itu kurang lebih durasinya sama gitu ya. Tapi si Trimega Fixed Income Plan ini lebih stabil gitu pergerakannya ya. Ya. Itu ya. Ini kaitannya dengan ini apakah ada pengaruh juga dari keaktifan Yuda dalam katakanlah mengatur portofolio Pak? Ada pengaruh dari situ nggak Pak? Ada pengaruh dari kita lebih bisa panjang pendekin durasinya ketika kita lihat ada potensi penurunan, tetapi kuncinya itu adalah dari underlying aset berupa obligasi korporasi. Karena memang kalau ketika market crash, karena likuiditas dari obligasi negara itu lebih liquid dibandingkan obligasi korporasi, otomatis perubahan harganya lebih cukup volatile. Ini yang menjelaskan kenapa ketika market crash, waktu itu ada outflow besar-besaran dari foreign investor keluar di obligasi negara, kena hit lebih besar itu obligasi negara dibandingkan dengan reksadana Trimega Fixed Income Plan. Karena memang pemilihan underlying asetnya itu adalah di obligasi korporasi. Jadi kunci pertamanya itu Mas. Kedua, memang kita ada pengaturan durasi kita perpendek sedikit itu Mas, menjelang terjadinya crash di pertengahan Maret. Itu mungkin bisa dikatakan kita menggunakan active management portfolio untuk mengelola ini, tetapi memang key-nya itu adalah pemilihan underlying, seperti itu. Oke. Selain underlying juga tadi ada keaktifan itu. Jadi kalau misalnya Pak Yuda udah outlook-nya ini pasar obligasi akan ada koreksi itu Pak? Sorry Mas, bisa diulang tadi ada suaranya putus-putus tuh. Putus-putus tadi Mas. Oke. Karena dari situ kelihatannya ada kecenderungan untuk turun gitu ya. Seperti di awal kemarin. Yang dilakukan adalah Pak Yuda akan injek remnya dulu dengan cara memperpendek tadi ya. Betul. Durasinya. Ya. Tapi katakanlah saya juga melihat di sini ketika periodenya mulai membaik antara bulan Juni sampai September ini Pak ya. Juga nggak ketinggalan nih. Ya, betul. TFIP karena mungkin apakah Bapak juga berarti nginjek gasnya ganti yang gasnya yang diinjek gitu Pak? Betul. Dianalogikan gitu ya Pak ya? Betul. Makanya kita pengelolaan di Trimega Asset Management itu salah satu kunci dari pengelolaan fixed income fund itu adalah portfolio duration ya. Jadi ketika kita melihat bahwa suku bunga akan turun, ini kan trennya itu setelah terjadinya krisis, likuiditas diinjek, itu kita lihat wah nih trennya suku bunga akan turun dan most likely obligasi akan bisa rally nih. Jadi kita perpanjang juga dengan naikin bond portionnya ya, dari tadinya kita sempat turunin ke 85%, sekarang kurang lebih 95%. Gitu. Tapi mungkin sedikit saya mau singgung di slide berikutnya, berinvestasi di obligasi korporasi juga itu memiliki ada risiko juga, tapi ini kita
kita mitigasi dengan kita pemilihan underlying obligasi korporasi. Bisa dilihat di sebelah kanan itu rata-rata portofolio kita hampir di atas 55% itu obligasi korporasinya di atas AA. Jadi relatif ini obligasi yang memiliki kredit rating cukup bagus, dan juga dari sektoralnya itu cukup terdiversifikasi dengan baik ya dari berbagai sektor. Jadi kalau kita bisa simpulkan ini dari segi pengelolaan, dari chart risk and return, Trimegah Fixed Income Plan ini relatif pengelolaannya dari segi durasi manajemen itu cukup moderat, cukup konservatif. Di satu sisi kita menjaga kredit risk karena ini underlying-nya hampir 95% adalah obligasi korporasi. Untuk menjaga kestabilan dari portofolio ini, kita memilih obligasi dengan kredit rating atau kredit risk yang relatif terjaga ya. Jadinya kita hampir di atas 50% itu ratingnya itu di atas AA. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya Mbak Cesa sama Mas Hasbi. Misalnya ke pasar uang berarti ya Pak Yuda ya? Iya, betul. Jadi kualitas asetnya juga dijaga sekali ya. Nah ini kalau yang tulisan di atas ini kan portfolio duration is maintained at 2-3 tahun ya Pak ya? Ya, betul. Dalam pasar obligasi 2-3 tahun ini apakah termasuk gimana Pak? Pendek, panjang, atau bagaimana Pak periode 2-3 tahun ini sebenarnya? Kalau dalam portfolio duration ini relatif durasinya cukup pendek ya Mas ya. Jadi pendek. Bisa dikatakan untuk kategori pengelolaan portfolio management di fixed income ini cukup moderat dan cenderung konservatif seperti itu. Jadi makanya itu yang menjelaskan tadi di slide sebelumnya di bulan Maret itu ketika market crash, performance dari Trimegah Fixed Income Plan ini relatif cukup terjaga karena duration-nya itu rata-rata di bawah 3. Jadi itulah rahasianya itu Pak ya. Kenapa? Karena tadi ada 3 manfaat membagikan pendapatan berkala tadi yang 1% tiap 3 bulan. Itu cukup secure gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya portofolio cukup stabil ya, nggak terlalu volatile ya Pak ya. Kalau kita bagiin 1% tiap 3 bulan, tapi portofolionya volatilitasnya tinggi, susah juga gitu Pak ya. Benar. Jadi tapi dengan itu lebih stabil, jadi lebih ya. Jadi kita jaga pembagiannya itu dari recurring kupon Mas. Recurring kupon dari obligasi korporasi karena kupon dari obligasi korporasi itu lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi negara. Jadinya dengan kita sudah membagi secara rutin kuartalan sebesar 1%, kita masih bisa ada capital gain itu sekitar tadi kurang lebih 2,8% ya di year to date ini. Jadinya mungkin sekitar sedikit gambaran Trimegah Fixed Income Plan ini kurang lebih bisa membukukan total return itu net itu sekitar 8-9% ya per tahun dengan pembagian dividen sebesar 1% tiap kuartalan dan juga dari apresiasi kenaikan harga seperti itu. Ya. Dan memang tadi terbukti walaupun nggak nyampe 8-9% 1 tahun terakhir, tapi saya rasa 7,39% tadi udah menunjukkan bagaimana potensi produk ini ya Pak ya. Padahal betul. Ekstrim banget kalau kita ngelihat di bulan Maret itu pasar obligasi kita tuh Pas putus-putus Pak. Tajam ya Pak, lumayan ya. Iya, di bulan Maret itu turun lumayan dalam Mas Hasbi. Ya. Pak Yuda, kalau lihat tahun ke depan gimana nih tahun ke depan Pak Yuda? View nih dari. Kalau view dari kita melihat bahwa tren suku bunga ini baik di Indonesia maupun di global ini akan terjaga ya di level rendah. Jadi kita melihat ini masih semakin turun suku bunga itu akan memberikan apresiasi harga dari obligasi. Jadi saya rasa ini salah satu timing yang tepat juga bagi investor untuk masuk berinvestasi di instrumen obligasi. Karena tren suku bunga ini masih terus turun dan juga akan dijaga mungkin sampai 2-3 tahun ke depan. Gitu. Nah ini bisa dilihat juga dari apresiasi. Ya betul, upside dari yang tadi komponen growth-nya itu masih cukup tinggi gitu. Jadi ya kalau sedikit gambaran, kalau 8-9% kurang lebih ya mirip-mirip
capital protected fund ya, tapi kelebihan dari produk ini adalah tadi yang sudah disampaikan Mbak Putu adalah bisa dilikuidasi anytime gitu. Kalau CPF itu kan ada apa namanya exit window-nya. Biasanya di atas 2 tahun baru bisa di-redeem. Kalau ini at anytime bisa di-redeem, di satu sisi dapat dividen secara kuartalan, dan terakhir yang nggak kalah penting adalah dapat proteksi dari sisi asuransi jiwa. Jadinya benar ini adalah satu one stop solution ya bagi investor untuk berinvestasi di produk reksadana ini, seperti itu. Oke, menarik. Pak Hasbi, mungkin kita bisa sharing informasi juga nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang saat ini udah mungkin menjadi nasabah. Kita ada aplikasi namanya Trima. Nah, di dalam aplikasi kita di Trima ini ada fitur juga yang menarik namanya Trima Ideas. Di situ kita bisa lihat informasi mengenai reksadana, mengenai saham, dan dilengkapi juga dengan market update setiap hari gitu. Jadi kita bisa cari-cari info. Caranya cukup mudah, seperti kita sosial media aja, kayak misalnya contoh Instagram, tinggal scroll, kita bisa update terus nih informasi di situ. Nah, kayaknya pertanyaannya udah mulai banyak yang masuk nih Pak Hasbi. Ya. Bagaimana kalau kita langsung aja nih ke sesi tanya jawab? Sebelum sesi tanya jawab, mungkin tadi penasaran Trima Ideas itu kayak apa, Cesa? Oke, kita setel dulu deh videonya ya. Kita coba putar dulu Trima Ideas. Kan gampang banget kan sekarang, jadi nggak akan ketinggalan update, nggak akan ketinggalan informasi, dan di situ kita juga memberikan rekomendasi mau beli reksadana mana nih yang oke gitu ya, mau beli saham juga kita kasih rekomendasinya, atau mau jual saham juga ada rekomendasinya, tinggal liatin. Dan di situ ada podcast panjangnya Pak di bawah tuh. Betul ya. Oke, kita ke Q&A Cesa, tapi ini saya bacakan dulu pertanyaan pertama ya Cesa ya. Sebelum boleh Pak, boleh. Ini dari Ibu Novia Andarwati ya. Pertanyaannya untuk Bu Putu yang baik. Oke Bu Putu, pertanyaannya tadi kan dijelaskan ada pendapatan berkala, terus ada asuransi fiturnya Bu. Ini jadwalnya nggak untuk pembayaran pendapatan berkalanya itu Bu, atau dividennya? Oke, ada jadwalnya Mas. Jadi memang seperti yang disebutkan untuk pendapatan berkala atau dividennya itu dibagikan setiap 3 bulan sekali. Jadwalnya seperti ini. Jadi kita akan bagikan setiap 3 bulan sekali setiap tahun. Jadi ada di bulan Maret, kemudian ada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Ini kita ambil contoh aja di September ya Mas ya. September 2020 kemarin. Kita itu pembagian hasil investasinya otomatis akan langsung di 1% itu akan langsung dikreditkan ke rekening nasabah gitu. Dan kita akan kreditkan itu di setiap akhir bulan, yaitu tanggal hari bursa terakhir di bulan itu. Jadi kalau di September 2020 itu kan hari bursa terakhirnya tanggal 30 ya. Jadi itu jatuh di hari Rabu, itu payment date-nya. Nah, kita ada cum date. Cum date itu adalah tanggal di mana nasabah itu yang kita perhitungkan sebagai dasar dasar
dividennya gitu. Jadi cum date itu T-2, 2 hari sebelum payment date. Jadi kalau di bulan September kemarin cum date-nya itu di tanggal 28. Nanti di tanggal 28 ini kan ketahuan saldo akhir harinya itu si nasabah berapa. Nah, itu yang akan kita kalikan 1% dan hasilnya akan kita kreditkan ke rekening nasabah di tanggal 30. Seperti itu, Mas. Jadi bukan memotong unit ya, gitu ya? Bukan memotong unit. Ya. Jadi unit saya tetap ya, unitnya tetap, Mas. Hanya memang dipotong secara keseluruhan di NAB per unit ya. Jadi kalau mungkin kalau saya analogikan mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru mulai reksadana, gampangnya gini nggak Bu Putu? Jadi misalnya tanggal 28 saya punya saldo 100 juta misalnya ya. 100 juta di tanggal 28. Artinya di tanggal 30 saya dapat transferan 1 juta gitu Bu. Gampangnya begitu nggak? Betul. Betul, okay. Mas, betul banget. Jadi sederhananya seperti itu. Oke. Okay. Kalau misalnya saya belum punya dananya nih Bu, terus saya baru beli di tanggal 28 itu gitu. Tanggal 28 September saya membeli Fixed Income Plan 100 juta. Tanggal 30 saya dapat 1 juta Bu? Tetap dapat, Mas. Jadi untuk nasabah yang membeli reksadana di tanggal cum date-nya itu masih akan dapat PHI atau dividen di tanggal 30. Nah, untuk nasabah yang baru subs tanggal 29 atau setelah cum date, itu dia tanggal 30-nya belum bisa dapat dividen. Jadi next dividen payment baru dapat gitu. Oke. Tapi artinya kalau saya misalnya tadi bilang, misalnya tanggal 28 saya kan saldo saya 100 juta. Tanggal 30, 1 juta tadi ya ditransfer ke saya. Katakanlah tanggal 29, tanggal 30 tidak ada kenaikan harga gitu ya. Artinya saldo saya 1 juta tadi, sisanya jadi investasi saya 99 juta gitu Bu, di tanggal 30. Yang masih tersisa di produk. Tidak ada pergerakan harga ya. Skemanya seperti itu, Mas. Jadi kan memang kita hitungnya dari NAB-nya kan ya. Ketika misal kita dari 100 juta itu kita bayarkan 1 juta, tapi tidak ada pergerakan harga di situ, berarti memang AUM-nya kan tinggal 90 juta dengan unit yang tetap, berarti dana kelolaan saldo nasabah itu di 99 juta, maaf. 99 juta. Tapi kan ini 3 bulanan lah ya, kalau kita udah bicara 3 bulanan, mestinya pertumbuhannya udah lumayan gitu kan, istilahnya kalau lagi marketnya bagus ya. Jadi udah tumbuh dulu, baru ada 1% tuh istilahnya direalisasikan keuntungan kita sebesar 1% gitu ya. Itu makanya tadi juga Yuda sempat sampaikan 3 bulanan itu karena kita juga menjaga volatility dan PHI yang kita dapatkan juga dari recurring kupon yang obligasi-obligasi yang kita investasikan kan gitu. Jadi kebetulan juga kan kalau korporasi itu membagikan pembagian bunganya itu kan juga 3 bulanan. Jadi kita cocokkan juga di situ. Ya. Oke, Bu Putu, ini pertanyaannya Bu Novia Darwati tadi masih satu lagi Bu tentang gimana perhitungan untuk asuransinya Bu, detailnya gitu. Oke, untuk perhitungan asuransinya mungkin bisa disimulasikan seperti di gambar gitu. Jadi misalkan nasabah berinvestasi tanggal 30 September ya, di 30 September 2020, 100 juta rupiah. Nah, berarti kan saldonya dia di akhir bulan itu 100 juta. Ini sudah lewat dari minimum saldo untuk aktivasi asuransinya yang sebesar 10 juta. Makanya di awal bulan Oktober, tanggal 1, itu asuransinya sudah aktif, Mas. Dengan syarat usianya maksimal 65 tahun, dan tadi minimal investasinya 10 juta. Gitu. Jadi dia akan aktif di awal bulan, karena kita menunggu saldo akhir bulan sebelumnya gitu. Kalau misalnya nasabah subscription di tanggal 10 September gitu, itu kita harus tunggu dulu sampai akhir bulan September untuk kita dapat saldo akhir bulannya, baru bulan Oktober di awal bulan itu asuransinya aktif. Jadi asuransi aktif setiap awal bulan. Seperti itu. Asuransi aktif setiap awal bulan ya Bu ya. Karena polis kita bulanan. Oke.
bulan. Jadi kalau misalnya Bu, ini pertanyaan lagi, kalau misalnya saya boleh tanya terus ya, boleh gali lebih dalam lagi Bu. Misalnya katakanlah kita belinya di tanggal 10 September gitu ya. 10 September kita beli produk ini 100 juta misalnya. Katakanlah ya, balik lagi kita nggak mengharapkan ini, ada risiko ternyata di tanggal 17-nya, di tanggal 17 September, katakanlah nasabah meninggal dunia gitu Bu. Nah, itu dapat asuransi nggak Bu? Oke, untuk kalau kejadiannya di tanggal 17 itu belum tercover Mas. Karena asuransi seperti yang saya sebutkan tadi, dia akan aktif di setiap awal bulan untuk sepanjang bulan tersebut. Jadi asuransinya akan baru aktif di tanggal 1 Oktober dan berlaku sampai 31 Oktober. Gitu. Nanti di bulan Oktober kan kita ada saldo akhir bulan lagi kan, kita dapat kalau nasabah masih berinvestasi di reksadana ini, itu yang akan menjadi dasar asuransi di bulan berikutnya, di bulan November. Seperti itu. Jadi setiap awal bulan dia akan kembali aktif berdasarkan saldo akhir bulannya. Oke, karena bulanan ya Bu ya tadi ya hitungannya ya? Yes. Aktifnya bulanan. Oke. Mudah-mudahan menjawab sih, nggak apa-apa kalau misalnya nanti Bu Novinya mau tanya lagi silakan. Iya, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab Bu Novia. Ya. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Dinia, income plan berapa fee-in? Mungkin ini cocok ke Bu Putu nih. Berapa fee-in atau fee-out-nya? Kemudian, apakah artinya dengan memiliki reksadana asuransi jiwa ini, kita sudah tidak perlu lagi beli produk asuransi jiwa murni sebagai alat proteksi dasar kita? Lanjut lagi Bu, kemudian apakah bedanya yang mendasar dengan asuransi unit link? Karena setahu saya unit link kurang maksimal dalam mengcover pertanggungan jiwanya. Untuk pertanyaan fee out dan fee in itu mungkin nanti lebih cocok ke Mas Hasbi ya, Mas Hasbi sebagai agen penjual reksadana kita. Karena kalau dari kita serahkan ke Apert. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau membeli produk reksadana ini berarti sudah tidak perlu beli produk asuransi jiwa murni gitu ya, Mbak Cesa? Ya. Sebenarnya itu balik lagi ke kondisi masing-masing sih. Keperluannya seperti apa gitu kan, karena nggak ada rumus yang sama buat semua orang ya, proteksinya butuh berapa, karena kan kebutuhan keluarganya itu juga berbeda gitu. Jadi itu bisa dipertimbangkan kembali apakah di TFIP aja cukup atau perlu tambahan asuransi murni yang lain gitu sih Mbak Cesa. Saya nggak bisa bilang perlu atau enggak karena beda-beda nih kebutuhan. Balik lagi ke investor lah gitu ya, kebutuhannya gitu ya Bu Putu. Sama satu lagi tadi yang ketiga, pertanyaannya bedanya apa sama unit link? Kalau bedanya apa dengan unit link? Satu, kalau Trimega Fixed Income Plan ini, Ibu atau nasabah membeli ya pure reksadana. Jadi memang investment vehicle, jadi untuk investasi yang punya tambahan fitur asuransinya. Seperti itu. Jadi pada intinya ini adalah reksadana. Kalau unit link itu kan sebenarnya produk asuransi yang ditempelkan investasi. Seperti itu. Jadi bedanya adalah ini memang untuk investasi yang punya tambahan fitur gitu. Kalau produk asuransinya unit link, ya kalau menurut saya memang dia produk asuransi gitu. Mungkin kalau dari sisi transparansi, menurut saya reksadana bisa dibilang lebih transparan gitu. Karena ya di fund fact sheet atau di prospektus itu sudah tersedia semua biaya-biaya yang memang dikenakan ke nasabah mana, yang dikenakan ke MI mana gitu, itu transparan sekali. Dan manajer investasinya kemana aja itu juga bisa dilihat gitu. Mungkin itu kelebihannya reksadana sebagai investment vehicle. Itu sih Mbak Cesa. Oke. Mungkin ada yang bisa nambahin Yuda, Mas Hasbi. Pak Yuda ada mau tambahan? Oke. Tadi mungkin sedikit nambahin yang disampaikan oleh Mbak Putu. Memang ini tujuannya itu adalah untuk
investasi ya. Kalau unit link itu kan memang kita membeli produk asuransi dengan ada tambahan fitur investasinya. Kalau ini dibalik nih, justru kita berinvestasi, tetapi di satu sisi ada tambahan nih, tambahan dari sisi proteksi asuransi jiwa. Jadinya ini bisa dikatakan benar yang tadi dikatakan Mas Hasmi, ini merupakan produk reksadana investasi yang plus gitu. Jadi memang kalau saya sih secara pribadi melihat produk ini sangat menarik ya, baik untuk usia produktif maupun usia pensiunan yang memang sangat membutuhkan masih ada aset growth, tetapi di satu sisi ini produknya itu relatif fixed income yang durasinya pendek, jadinya most likely proteksi dari capital investasinya pokoknya itu bisa terjaga, karena tadi bisa dilihat ketika market crash juga masih turunnya nggak terlalu dalam. Terus ada tambahan dividen, karena untuk pensiunan kan sangat butuh ya ada cash flow tiap kuartalan gitu untuk payment apa segala macam, karena mereka mungkin secara cash flow sudah tidak terima gaji gitu. Terus di satu sisi ada proteksi dari sisi asuransi jiwa. Jadi memang ini one stop solution ya untuk berinvestasi dan memenuhi 3 hal dalam personal financing, yaitu proteksi, distribution, sama growth gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Ini very kayak kita bilangnya very functional ya. Atau kalau boleh menambahkan sedikit saja, tadi kalau pertanyaannya adalah perbandingan dari produk ini dibandingkan dengan unit link gitu ya. Tadi Pak Yuda udah sampaikan nih konsepnya dibalik gitu, tapi ada hal yang mendasar lagi menurut saya yang membedakan. Kalau kita bicara unit link, untuk manfaat asuransi dan investasinya itu dipotong dari premi yang dibayarkan oleh si pemegang polis gitu ya. Jadi kita beli asuransi, dana kita itu preminya itu sebagian dipakai untuk investasi, sebagian dipakai untuk asuransinya gitu. Nah kalau di Trimegah Fixed Income Plan ini asuransinya gratis gitu. Nah itu yang harus digaris. Iya ya, asli. Garis bawah. Jadi 100% dari dana yang dibelikan reksadana ini memang untuk investasi gitu. Jadi jangan khawatir bahwa dari sekian yang saya taruh itu sebenarnya sekian persen itu dipotong untuk manfaat asuransinya nggak ada gitu. 100% untuk investasi gitu Pak ya. 100% investasi, yang bayarin preminya siapa? Trimegah Asset Management. Dari penghasilannya si Trimegah Asset Management. Itu yang harus digarisbawahi juga. Kemudian tadi pertanyaannya mengenai fee in, fee out. Ya kalau Bapak Ibu beli reksadana kan ada dikenal biaya pembelian dan biaya penjualan. Nah, spesial sekali untuk Trimegah Fixed Income Plan karena kita cukup paham Bapak Ibu yang beli produk ini tadi tujuannya adalah untuk juga kepengen ada lebih untuk kebutuhan yang sifatnya nggak terlalu panjang juga gitu ya. Jadi untuk produk ini biaya pembeliannya di Trimegah Sekuritas 0%. 0% kita tidak kenakan, dan untuk biaya penjualannya juga sama 0%. Jadi biaya beli dan jual nggak dikenakan fee. Jadi luar biasa ya. At anytime dong berarti. Plusnya saya tambahin Pak Yuda. Ya. Double plus. Plusnya ditambahin, oke. Plus. Ya, plus. Ya. Oke, kita ke next question dari Ibu Iren Kusuma. Bagaimana perhitungan UP-nya, terutama jika kita ada top up reksadananya? Oke, untuk perhitungan uang pertanggungannya ya berarti. Soalnya kalau di reksadana ada UP unit penyertaan, jadi ini uang pertanggungan ya. Uang pertanggungan. Jadi kalau Trimegah Fixed Income Plan ini, dia mengcover uang pertanggungan maksimal sampai 1 miliar rupiah. Gitu. Nah, apa yang menjadi base uang pertanggungan ini adalah saldo akhir bulan dari nasabah. Gitu. Jadi kalau nasabah punya saldo akhir bulan 500 juta rupiah, berarti yang menjadi uang pertanggungannya investor ya 500 juta rupiah gitu. Tapi kalau misalnya nasabah punya 1,2 miliar di TFIP ini di akhir bulan, uang pertanggungannya itu maksimal di 1 miliar saja gitu Mbak Cesa. Jadi kita lihat dari saldo akhir bulan. Gitu. Jadi setiap ada top up berarti semakin naik dong ya, Bu Putu ya gitu ya? Betul. Nah, karena kalau di dalam 1 bulan itu ada top up ada redeem, yang kita lihat di akhir bulannya aja. Gitu. Itu yang menjadi dasar kita. Oke, terima kasih Bu Putu. Kita lanjut lagi pertanyaannya dari Bapak Wisnu.
Dengan Trimegah membayarkan fee asuransi, maka expense ratio akan semakin besar, benar? Dan berapa expense rasionya sekarang? Itu mungkin kalau expense ratio itu kita tadi sudah include dari, biasanya kan kalau kita berinvestasi di reksadana itu ada management fee, ada custodian fee, terus juga ada OJK fee ya. Nah ini asuransinya itu masuk di komponen MEV ya, jadinya sudah ditanggung oleh manajer investasi. Gitu. Kalau untuk total expense ratio-nya kita harus cek ya. Kalau nggak salah kurang lebih itu sekitar 1,8%. Kalau nggak salah, tapi nanti kita bisa get back lagi sih untuk detail total expense ratio-nya. Tapi memang yang perlu dilihat sih kalau boleh kita kasih advice dari sisi investor adalah dari total return-nya yang seberapa besar, karena at the end nasabah itu mendapatkan return itu udah net kan, udah net dari pajak dan juga udah net dari biaya-biaya yang sudah ditanggung. Jadinya kalau kita sih sebagai investor sangat baik untuk melihat dari hasil akhirnya total return-nya seperti apa. Oke, terima kasih Pak Yuda. Pak Yuda, ini ada pertanyaan juga dari Anonymous Attendee. Apakah nasabah mendapatkan polis untuk ini? Tadi sebenarnya udah dijawab ya sama Bu Putu ya. Polisnya dipegang sama Trimegah Aset ya. Betul. Oke, dan apakah PHI 1%-nya dipotong dari indikasi 6-8%? Dan apa ada simulasinya? Nah, tadi juga udah kita sudah. Jadi ini mungkin sedikit untuk mengulang ya, kita mungkin total return itu kurang lebih gambarannya dengan durasi portofolio 2-3 tahun dengan kondisi sekarang itu bisa membukukan total return itu sekitar 6 bahkan 8-9% net ya, dan itu total return. Jadinya kalau kita bagikan setahun itu kan berarti 4 kali, sekitar 4%. Berarti sekitar 4% itu yang sifatnya fix, sekitar 5% itu yang dari capital gain. Ya, oke, terima kasih Pak Yuda. Pak Yuda ada yang request, batas usia 65 tahun boleh nggak dinaikin jadi 67 tahun? Nah, tambah 2 tahun Pak. Tambah 2 tahun Pak. Nego Pak. Itu mungkin nanti kita lagi proses ya Mbak Putu ya. Nanti itu kan basically itu insurance providernya yang menentukan kan. Jadi nanti mudah-mudahan ini kita bisa berjalan sukses. Ke depannya kita bisa juga nanti dari insurance providernya juga menaikkan batas umurnya gitu. Jadi kalau kita sih sebenarnya pengennya sampai usia 100 tahun juga di cover gitu kan. Tapi kan balik lagi ini kan ada hitung-hitungan aktuaria dari insurance providernya. Banyak masukan sih Pak, katanya kalau di blend rawat inap gimana katanya. Oke. Siap, kita pertimbangkan ya, thank you nih idenya. Ya, basically kita ini sih Mbak Jessa, ini kan produk juga sebenarnya tercipta dari kebutuhan dari para investor ya. Dari salah satunya cash flow, terus juga ada coverage insurance. Kedepannya mungkin dengan ada masukan-masukan ini kita bisa lebih berinovasi, menelurkan produk-produk yang memang dibutuhkan atau memang untuk menjawab kebutuhan dari para investor kedepannya. Pak Yuda, kalau saya misalnya pakai analogi sederhana aja Pak, yang saya tuh selalu berpikir ini benar nggak sih Pak? Saya tuh mikir gini, pokoknya beli produk ini, gitu kan, beli nyicil tiap bulan gitu kan. Sebenarnya kan kita udah dapat hasil yang fix, dari katakan fix 4% itu kan pasti 3 bulan sekali dapat 1% kan. Betul. Selama saya nggak cairin, saya nggak perlu realisasi rugi gitu loh. Betul. Ya, betul. Tadi kan bisa dibilang kan ini ada naik turunnya ya, fluktuatif walaupun tadi disampaikan fluktuatif. Tapi saya nggak pernah khawatir sih Pak. Kenapa? Isinya itu kan banyak kan obligasi korporasi, ratingnya bagus, ya. Terus durasinya tenornya pendek gitu. Jadi kan walaupun ada katakanlah harga lagi turun, kan dia tetap bayar kupon gitu. Betul. Jadi paling nggak tetap ada pemasukan kurang lebih ya. Betul. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya beli produk ini harganya lagi turun ya sabar-sabar aja gitu. Yang penting kan 1%-nya tetap dinikmati dulu. Betul. 4% per tahun tadi kan. Lagi turun ya jangan buru-buru panik terus dijual malahan gitu ya. Iya. Obligasi itu ada kupon gitu kan Pak ya. Betul. Ada kupon. Jadi harga lagi turun ya memang tekanan market biasa, tapi kupon itu kan nggak turun, kuponnya obligasi kan tetap ngalir gitu. Kuponnya fix. Buktinya 1 tahun terakhir masih positif tuh hasilnya. Iya betul. Jadi memang gitu itu ya? Memang nggak salah kan saya berpikir gitu Pak ya. Betul Mas Hasbi. Sebenarnya ya memang balik lagi kenapa tadi saya sampaikan kita
penekanannya adalah menjaga credit risk, karena sebenarnya the biggest risk-nya itu adalah default risk kan sebenarnya dalam berinvestasi dalam obligasi korporasi. Makanya tadi kita pemilihannya hampir di atas 55% itu rata-rata ratingnya di atas AA gitu. Jadi memang underlying asetnya obligasi korporasi yang memiliki credit rating yang cukup bagus. Gitu kan. Karena at the end mau naik turun kita kan dapat tadi yang tadi Mas Hasbi sudah sampaikan ada recurring coupon kan, dan itu kita bagikan dalam bentuk PHI secara kuartalan atau dividen secara kuartalan gitu. Jadi kalau mau naik turun, kalau tidak ada kebutuhan ngapain di-redeem gitu. Nanti kan juga akan balik lagi, misalnya harga obligasi turun ke 99 gitu. Nanti menjelang jatuh tempo dia akan ke arah 100 karena kan nanti jatuh temponya di 100 seperti itu. Iya. Nah, itu produk itu istri saya suka sekali Pak, buat curhat jadinya gitu. Karena mungkin nggak terlalu ngikutin pasar obligasi apa, udah nggak ngerti lah pokoknya. Betul. Investasi ikut gitu ya. Itu setiap 3 bulan ditungguin Pak. 1%-nya udah ngalir belum gitu, lumayan kan? Iya. Jadi udah pasti dong ya 1% ya pas biar 3 bulan. Gitu. Jadi apalagi yang subscribe-in suami ya Pak ya? Subscribe-in suami, tapi yang nungguin bulan Maret, Juni, September itu istri Pak. Istri ya? Desember. Yang penting istri sendiri Mas Hasbi, jangan istri orang lain Mas. Oh ya, siap. Beli tas Mas. Ya. Silakan Sesa dilanjutkan. Ya. Ini ada pertanyaan juga. Untuk pembelian yang di awal tahun ini, apakah juga mendapatkan tambahan asuransi tersebut, ataukah hanya berlaku untuk pembelian reksadana baru? Putu. Mungkin maksudnya, apakah kalau misalnya beli di awal tahun tuh udah dapat ini fitur ini apa belum gitu mungkin ya? Atau hanya yang untuk nasabah baru aja gitu, atau pembelian baru aja yang dapat asuransi ini? Oke, mungkin maksudnya existing nasabah ya, yang udah beli, itu tercover apa enggak gitu. Untuk existing nasabah tentunya tercover dengan kalau memenuhi persyaratan yang tadi, dengan minimal 10 juta rupiah dan umurnya juga masuk di range, ya berarti langsung tercover. Karena memang dari awal produk ini sudah ada fitur asuransinya, jadi bukan existing produk yang kita terus jalan, terus kita tambahin. Jadi dari awal memang seperti tadi selling point-nya kan ada proteksinya nih Cas. Jadi emang dari awal kita sudah posisikan produk ini fungsinya ya 3 itu untuk nasabah, proteksi, growth, dan cash flow gitu. Nah ini ada juga, dengan Ibu Rizka Indriani, kayaknya tertarik nih Ibu Rizka ini. Ibu Rizka mengklarifikasi saja penjelasan Ibu Putu, jika saldo akhir bulan 500 juta, pertanggungannya 500 juta. Artinya yang akan diterima oleh ahli waris itu akan 1M bukan Bu? Iya, betul. 500 juta ditambah 500 juta untuk ahli waris. Oke, seperti itu. Double-double ya, Bu Putu jadinya ya. Ada pertanyaan lagi, akan lebih menarik lagi nih kalau asuransi bisa, asuransi jalan seperti BPJS, apalagi tadi dibilang cocok untuk pensiunan, jadi bisa untuk nambahin BPJS, dan usia pensiun biasanya butuh asuransi untuk rawat jalan. Terima kasih. Ini mungkin buat ide-ide yang baru nih ke Trimega Asset Management. Mengapa TFIP lebih memilih obligasi korporasi dibandingkan surat utang negara nih Pak Yuda? Oke, yang pertama karena tadi sudah sempat kita sampaikan, kita singgung tadi bahwa pergerakan dari harga obligasi korporasi itu relatif lebih tidak sensitif dibandingkan obligasi negara ya. Jadinya itu untuk menjaga, karena memang tujuan dari objektif dari reksadana ini adalah untuk investor-investor yang profil risikonya konservatif ya. Jadi itu kita kenapa memilih obligasi korporasi, karena terjadinya swing harga itu tidak sebesar dari obligasi negara. Tadi yang bisa dilihat datanya di bulan Maret ya, kita bandingkan dengan durasi yang sama, itu FR81 itu di bulan Maret turunnya cukup curam ya dibandingkan dengan TFIP, dengan reksadana TFIP yang underlying obligasi korporasi dengan durasi yang sama. Jadi itu yang melandasi kenapa kita memilih underlying aset itu obligasi korporasi. Seperti itu Mbak Jessa. Oke, tapi ada kemungkinan nggak nih Pak Yuda kalau misalnya tiba-tiba ada potensi nih di obligasi surat utang negara lebih menarik gitu. Ya. Pemilihan juga ke sana
dari produknya ini ada kemungkinan nggak untuk kita ke Sun ini? Ya, mungkin aja sih kita akan blended juga kita alokasikan kan, makanya pengelolaan portofolio fixed income itu kan kita melakukannya secara aktif ya. Jadinya mungkin aja kalau kita lihat betting kita yakin 100% yield akan turun, ya mungkin kita akan alokasikan juga ke obligasi negara gitu. Karena kan ketika rally pasti obligasi negara akan lebih cepat naiknya dibandingkan dengan obligasi korporasi. Tetapi tentu kita sebagai manajer investasi itu juga harus menjaga atau yang kita sebut fiduciary duty kita gitu, menjaga marwah tujuan dari reksadana ini, objektif investornya seperti apa gitu. Karena kan takutnya bisa aja kita miss betting ketika kita yakin suku bunga turun, harga obligasi akan rally, ternyata kejadian sebaliknya. Kalau kita overweight di obligasi negara, nanti malahan penurunannya lebih tajam dibandingkan dengan yang seharusnya diberikan ke nasabah seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya mungkin aja kalau kita nanti akan ada alokasi. Tapi saat ini kita melihat instrumen yang lebih cocok dan sesuai dengan objektif dari pengelolaan reksadana ini adalah obligasi korporasi. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Yuda, cukup jelas banget. Jadi reksadana ini udah mencakupi lah ya, karena ini kita udah mendekati di penghujung acara. Tidak terasa nih udah. Cesa, mungkin ada satu pertanyaan nih yang saya pengen bacakan nih dari Ibu. Oh iya Pak, ada yang dari Ibu Nani ya, kayak Ibu Nani nih. Berarti sekali tidak ada biaya tambahan ya? Ya tadi mungkin bisa dijawab Bu Putu. Jadi mempertegas saja Bu Putu, ini pertanyaan dari Bu Nani. Berarti sama sekali nggak ada biaya tambahan ya Bu? Iya, tidak ada sama sekali biaya tambahan. Jadi nasabah itu hanya apa yang nasabah bayarkan untuk beli reksadana, jadi transfer untuk beli reksadana, yaitu yang kita investasikan. Jadi kita tidak potong sama sekali untuk premi asuransinya dari situ. Gitu. Jadi tidak ada biaya yang dibebankan biaya premi asuransi yang dibebankan ke nasabah. Seperti itu Mas Hasbi. Dari Ibu Lea Aryati, apa syarat nasabah yang mempunyai reksadana Trump Consumption Plus sama dengan reksadana Trimegah Fixed Income Plan untuk mendapatkan manfaat asuransi? Oke, untuk reksadana Trump Consumption Plus dan Trimegah Fixed Income Plan sama-sama memiliki fitur asuransi jiwa. Namun keduanya itu insuransinya di-provide oleh dua company yang berbeda. Kalau misalnya Trump Consumption Plus itu oleh Astra Life, Trimegah Fixed Income Plan oleh Afris Assurance. Nah, perbedaannya adalah kalau untuk Trump Consumption Plus itu untuk minimum saldo agar nasabah bisa tercover asuransi itu di 5 juta rupiah. Sedangkan Trimegah Fixed Income Plus itu di 10 juta rupiah. Gitu perbedaannya di situ. Nah, perbedaan yang kedua, uang pertanggungannya memang agak berbeda. Kalau untuk yang Trump Consumption Plus itu maksimal hanya sampai 500 juta rupiah. Sedangkan kalau di Trimegah Fixed Income Plan itu sampai dengan 1 miliar rupiah. Gitu sih Mbak Cesa. Nah, untuk syarat dan ketentuannya itu juga ada di Fund Fact Sheet, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung cek juga di situ untuk penjelasan asuransinya. Dia ada di page 2 atau 3-nya. Misalnya nih, nasabah itu kan punya reksadana mungkin nggak satu. Mungkin misalnya di Trump Consumption Plus ada beli 100 juta. Di Trimegah Fixed Income Plan beli 100 juta. Apakah di covernya itu berbeda-beda atau gabung nih Bu Putu? Di covernya berbeda karena produk insuransinya juga beda Mbak Cesa. Gitu. Jadi 100 terus dapat lagi yang di fixed income plan-nya juga 100 gitu ya. Apakah memungkinkan nasabah memilih PHI yang diterima tiap 3 bulan itu tergulung langsung untuk menambahkan menjadi unit? Oke, untuk saat ini fitur atau untuk yang pembagian dividennya memang kita hanya provide untuk yang dikreditkan langsung ke rekening nasabah Mbak Cesa, karena kita kan fungsinya adalah cash flow ya. Gitu. Jadi memang cash flow dan pembagian gitu. Jadi benar-benar dibagikan. Itu makanya kita pilih opsi untuk membagikan langsung gitu. Nah, nanti tinggal keputusan nasabah tuh. PHI yang dibagiin mau dibelanjain atau mau seperti itu. Oke,
Terima kasih Ibu Putu, Pak Yuda. Tak terasa nih kita udah di penghujung acara. Terima kasih atas paparannya, diskusinya hari ini. Mungkin ada konklusi yang pengen disampaikan oleh Pak Hasbi? Saya mencoba merangkai dari diskusi kita pada hari ini. Pertama, Bapak Ibu, yang namanya kita investasi kan kita pengen aset kita bertumbuh ya. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk membuat secara financial kita menjadi lebih secure. Nah, makanya kita berinvestasi salah satunya melalui reksadana. Nah, tapi Trimegah Asset Management hari ini men-share kepada kita tentang satu terobosan menurut saya yang memberikan benefit yang plus-plus bahwa ternyata unsur secure ini tidak hanya dari investasinya aja, tapi juga coba di-linkkan, coba juga bundling dengan fitur asuransi tanpa harus mengurangi manfaat investasinya sama sekali. Ya, jadi itu yang harus saya rasa ini patut kita apresiasi terobosan ini karena memberikan satu solusi bagi kita semua. Nah, kemudian Trimegah Fixed Income Plan, walaupun dari tadi kita ngomongnya selalu kalau simulasi 500 juta, 100 juta, 1 miliar gitu ya. Ini produk yang very retail sebenarnya. Memang untuk syarat mendapatkan asuransinya itu adalah ketika saldonya minimal 10 juta. Tapi sebenarnya produk ini adalah produk yang sangat retail, bisa dibeli minimal pembelian Rp100.000 kalau di Trimegah Sekuritas. Ya, jadi kalau mau beli, mau nyicil tiap bulan dari menyisihkan uang gajian, dimasukin ke produk ini, pelan-pelan ditabung juga bisa dengan nominal yang dari nilai yang kecil dulu, gitu ya. Oke, jadi semuanya mudah, semuanya juga terjangkau. Tinggal bagaimana kita mengatur kedisiplinan kita dalam berinvestasi. Saya rasa itu kesimpulan kita pada hari ini, Jasa. Oke, terima kasih banyak Pak Hasbi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang telah mengikuti acara Trimegah Webinar hari ini. Sebelum mengakhiri acara ini, bagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang mengikuti acara webinar ini yang belum menjadi nasabah, saat ini kita bisa melakukan pembukaan rekening secara online karena memang kan lagi masa pandemi, kita lagi banyak di rumah, jadi kita bisa melakukan secara online untuk pembukaan rekening di www.trima.trimegah.id. Dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu juga dapat menghubungi CS kami atau datang ke cabang-cabang terdekat kita. Besar harapan kami paparan dan diskusi ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Kami harap Bapak-Bapak Ibu-Ibu dapat terus mengikuti webinar-webinar kita berikutnya. Selamat sore, stay healthy. Terima kasih.